Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Aulia Faisal. Saya berasal dari PPG Epkip Universitas Negeri 11 Maret dengan NIM X952 5080 7685. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 5 Banjarmasin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran silakan duduk. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk memimpin doa, dipersilahkan. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan untuk dipimpin. Semuanya harap berdiri ya. Ya, mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih.
Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ahmad Nazar Farabi, Alif Ahmad Zaki, Askia Rahmayani, Kaisara, Erdina Agustiani. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin kita mengingat kembali kesepakatan kelas yang telah kita buat agar tetap ditaati dan dilaksanakan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dampak sosial informatika, submaterinya karir di bidang informatika. Sebelum ke materi, coba Ibu mau bertanya dulu. Siapa di sini yang sering bermain game online, menggunakan aplikasi edit atau membuka media sosial? Oke. Dari semua pertanyaan Ibu, hampir semuanya sering saya lakukan. Seperti game online, saya bermain Free Fire atau Mobile Legends, dan menggunakan aplikasi edit video seperti CapCut, Alimotion, dan Premiere Live. Iya. Dan membuka media sosial seperti ada TikTok dan WhatsApp untuk berkomunikasi. Dan tapi juga aktivitas ini sebenarnya tidak hanya untuk menghibur, tetapi juga sebagai daya ketertarikan saya dengan ide bidang informatika. Bidang informatika. Ya. Oke, kira-kira apa aja jenis pekerjaan yang bisa didapatkan setelah lulus dari SMA ini, setelah mempelajarinya, ya? Dengan perminatan informatika, kami memiliki banyak peluang pekerjaan, bahkan langsung setelah lulus SMA. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama ada teknik komputer atau jaringan, yang kedua ada desain grafis pemula, yang ketiga ada konten kreator atau editor video, yang keempat ada admin media sosial, yang kelima ada freelance di bidang IT. Jika melanjutkan ke kuliah, kami bisa menjadi programmer, data analis, cyber security specialist, hingga game developer. Oke, jadi banyak ya jenis pekerjaan yang bisa dilakukan setelah lulus, walaupun hanya tingkat SMA, tapi apabila mempelajari informatika secara betul-betul, maka bisa aja mendapatkan pekerjaan melalui karir informatika. Kemudian kira-kira ini adalah tujuan pembelajaran hari ini, yang mana tujuan kita dalam mempelajari karir di bidang informatika adalah agar peserta didik mampu merancang gagasan solusi untuk karir di bidang informatika secara tepat. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Nah, coba Ibu perbesar. Terlihat? Nah, ini adalah ilustrasi dari beberapa profesi di bidang informatika. Yang pertama ada gambar dua orang programmer yang melakukan teknik pemrograman berpasangan, yang mana dua orang itu berkolaborasi untuk menghasilkan program yang berkualitas. Kenapa jadi harus dua orang? Karena kalau satu orang pasti untuk ide, kemudian programnya bisa monoton. Kalau berkolaborasi maka akan saling mengisi antara satu dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada tim pengembang perangkat lunak sedang melakukan observasi terhadap penggunaan perangkat lunak yang telah mereka buat untuk mendukung pekerjaan tenaga kesehatan di rumah sakit. Nah, jadi setelah berhasil programnya itu dibuat, maka tidak langsung dijual di pasaran, tetapi biasanya
diuji dulu. Kalau ini contohnya tentang informatika di bidang kesehatan, jadi diujinya di rumah sakit, kemudian diobservasi apakah programnya berhasil atau tidak, atau ada ngebug, atau masih masih bisa diperbaiki atau tidak. Jadi kalau apabila sudah berhasil sesuai dengan target, maka baru bisa dijual di pasaran. Kemudian yang ini pada gambar ketiga ada tim dari keilmuan informatika, teknik dan elektro bekerja sama mengembangkan sebuah robot yang digunakan dalam proses manufaktur. Ini sama, 3 kolaborasi juga ada antara orang informatika, teknik dan elektro mengembangkan sebuah robot. Terus yang keempat, seorang analis sistem sedang melakukan diskusi grup dengan target pengguna dari perangkat lunak yang akan mereka buat. Jadi apabila sudah selesai programnya dibuat, maka mereka sharing antar pembuat program tadi, sharing untuk mendeteksi kelemahan atau kelebihan dari program yang mereka buat. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi ya. Nah, ini pengantarnya, mengapa karir di bidang informatika itu penting. Ada yang mau membantu membacakan? Ya, silahkan Nopi. Pengantar mengapa karir di bidang informatika penting. Revolusi industri 4.0 dan transformasi digital telah memunculkan berbagai profesi baru. Teknologi informasi digunakan di hampir semua sektor, seperti pendidikan, kesehatan, industri, pemerintahan, pertanian, dan hiburan. Kemajuan informatika tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan baru, tetapi juga mengubah cara bekerja dan pola interaksi masyarakat. Oke. Judi bisa bantu di next akan lah, next akan. Next. Harus begini. Nah, jadi teknologi informasi ada di hampir digunakan di semua sektor. Pertama, pendidikan. Kalau pendidikan, apa contohnya di pendidikan? Seperti kita waktu ujian kemarin menggunakan apa? Aplikasi. Nah, itu menandakan bahwa sekarang zaman sudah berubah. Kalau zaman dulu kita menggunakan ujian pakai kertas, sekarang sudah pakai aplikasi. Tapi dari kita menggunakan aplikasi, apakah ada memiliki kekurangan? Ada. Apa kekurangannya? Di aplikasinya tuh memiliki virus, jadinya membuat terganggu mengerjakan ulangan karena keluar suara. Ya, ada sistem ngebug ya, ada. Terus tuh jaringan internet harus stabil. Kemudian apa lagi? Baterai harus full. Nah, jadi apabila servernya penuh, maka akan nge-lag ya, kada. Banyak kok biasanya yang bermasalah. Terkadang kan masih ada beberapa yang bermasalah handphonenya karena entah itu karena jaringannya yang lambat, maka saat mau memasukkan username-nya selalu gagal. Biasanya kalau gagal apa yang muncul? Captcha. Kenapa jadi muncul captcha? Karena mereka ingin mengetahui apakah ini benar-benar penggunanya manusia atau robot. Makanya selalu ada captcha kan, kode. Bahkan ada yang kodenya itu sampai 15 menit. Tidak mau berhasil login karena dia kan biasa captcha itu ada gambar, klik gambar yang ada gambar sepeda. Tapi sepedanya itu di semua kolomnya itu ada, walaupun ada bannya itu cuma sedikit nyempil, tidak kita klik, tetap terbaca kita tidak manusia. Jadi kita harus mengklik semua gambar yang diminta oleh captcha-nya. Nah, jadi kan kalau kita tidak mengerti itu, maka akan bingung kenapa tidak bisa masuk. Sebenarnya kesalahan dari pengguna itu sendiri karena tidak mengklik captcha secara benar. Oke, selanjutnya di bidang kesehatan. Ada bisa memberi contoh teknologi di bidang kesehatan? Biasanya kalau kita mau periksa kesehatan, cek apa? Yang seluruh tubuh? Ya, ronsen. Ada ronsen sekarang macam-macam. Ada ronsen yang hanya di beberapa bagian, ada ronsen yang seluruh tubuh, atau bisa disebut apa? MRI. Oke. Selanjutnya lagi di bidang industri. Kalau di bidang industri berarti
ketutup, sorry. Kalau di bidang industri, contohnya teknologi di bidang industri, ya mesin. Terus sudah banyak yang menggunakan teknologi, ya tidak memerlukan lagi kekuatan manusia. Biasanya kalau yang paling standar biasanya apa? Seperti ini ya, kita beli air mineral. Kalau dulu belum ada teknologi, kita menggunakan apa? Tenaga manusia kan? Tenaga manusia memasukkan ke dalam dusnya. Karena sekarang sudah pakai teknologi, maka dusnya itu berjalan aja, mengikuti langsung diisi sama ya mesin. Oke. Di usia emas buhan anak-anak ibu sekarang wajib menggali potensi diri, karena apabila dari sekarang sudah digali, maka nanti saat sudah lulus SMA itu sudah punya pegangan untuk mau kemana. Kalau hanya dari sekarang belum digali, nanti akan terlambat menggalinya. Jadi apabila anak-anak ibu ada yang suka main game, bisa jadi digali potensinya, siapa tahu bisa membuat game di masa depan. Yang suka bikin tutorial, siapa tahu bisa jadi selebgram di masa depan, ya kan. Terus sama lagi nih, apabila suka membuat gambar-gambar, coba di gambarnya tuh jangan hanya di secara manual, tapi coba di secara online ya, digital. Jadi bisa itu dibikin stiker, terus nanti bisa dijual di toko-toko stiker yang online. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Reja. Iya, Bu. Ya, berdiri supaya kedengaran. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Reja Dandi. Ya. Ingin bertanya, Bu. Ya. Apakah saya harus pintar matematika untuk bisa berkarir di bidang informatika? Oke, Ibu tampung dulu jawab pertanyaannya ya. Selanjutnya satu orang lagi, silahkan. Oh ya, sebentar. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajo dari kelas 11D. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara saya tahu karir informatika mana yang cocok untuk saya? Oke, silahkan duduk. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Ibu izin menjawab pertanyaan Reza. Tidak semua, tapi pertanyaannya apa? Apakah harus pintar matematika? Ya, tidak semua karir di bidang informatika itu harus membutuhkan kemampuan matematika yang tinggi. Tapi memang untuk pemrograman harus memiliki kemampuan matematika yang tinggi. Tapi Reja bisa mencoba lagi di bidang lain. Informatika kan banyak tuh. Bisa menjadi desainer atau content creator digital. Tidak perlu pintar matematika. Yang penting punya kreativitas yang tinggi dan terus mencoba hal-hal baru. Sama komunikasi yang bagus dan paham akan teknologi. Jadi bisa menggunakan. Jadi apabila ini bisa aja Reja bikin konten-konten apa sekarang yang lucu, biasanya apa konten-konten yang rame sekarang, konten kucing. Nah, bisa aja Reja bikin yang lucu-lucu untuk kucing. Siapa tahu bisa jadi kucing yang di endorse kayak kucing-kucing yang ada di Instagram. Selanjutnya kita mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Untuk kelompok sesuai dengan yang pernah Ibu bagi. Kelompoknya tidak berubah, masih kelompok yang kemarin seperti yang pernah Ibu bagi. Satu kelompoknya 4 orang. Silahkan perwakilan kelompok maju ke depan satu-satu. Oke. Judul kegiatannya memahami berbagai bidang studi dan profesi di bidang informatika.
Jenis kegiatannya diskusi kelompok, capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami berbagai bidang dan profesi bidang informatika serta peran informatika pada bidang lain. Tujuannya setelah belajar, diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu merancang gagasan solusi untuk karir di bidang informatika secara tepat di masa depan. Alat dan bahan AKPD, rangka kegiatan, mulailah dengan membaca basmalah, kemudian tuliskan identitas diri dan kelompok di kolom yang telah disediakan, dan baca KPD ini dengan cermat. Di sini ada studi kasus. Setelah itu ada pertanyaannya bisa dijawab di sebelah sini. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama bisa dijawab di sebelah kiri dan yang kedua di sebelah kanan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, silakan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Sudah selesai. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan ya. Oke, satu. Oke. Iya. Oke, sekarang kita presentasi ya. Ibu Acak dari kelompoknya Reza, silakan maju, siapa perwakilannya untuk membacakan jawaban. Ya, silakan Isup. Konsep untuk berbagai perangkat. Oke. Tunggu dulu. Gimana jawabannya teman-teman? Apakah betul? Oke, silakan beri tepuk tangan buat kelompok Isup. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok Rania Azahra. Siapa perwakilannya? Silahkan. Dan memelihara sistem server internal untuk operasional ISP. Oke, bagaimana jawaban kelompok Rania? Apakah benar? Oke, silahkan beri tepuk tangan buat kelompok Rania. Selanjutnya lagi kelompok Nur Maisha. Siapa perwakilannya? Atau video editor, mengedit video agar menarik dan sesuai dengan identitas brand. Oke. Apakah jawaban kelompoknya Maisha juga betul? Oke, beri tepuk tangan buat kelompoknya Maisha. Oke, selanjutnya lagi kelompoknya Karima. Yang kelima ada sales eksekutif, mencapai target penjualan bulanan. Oke, bagaimana jawaban kelompoknya Karima? Oke, silakan beri tepuk tangan buat kelompok Karima. Silakan duduk. Silakan diambil kembali Ahmad Nazar. Silakan. Oke. Selanjutnya kelompok Haryati. Kelompoknya Dirda. Selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi. Oh ya, sebelumnya nih kembali ke tempat duduk sudah sesuai ya. Nah, sudah kembali ke kelompok, kembali ke kursi masing-masing. Kemudian evaluasi. Ini kertas evaluasinya Ibu gabung sama kertas refleksi, langsung jadi satu. Jadi nanti saat mengerjakan refleksi langsung dibalik aja ya. Oke, satu orang satu.
Apakah sudah selesai evaluasinya? Sudah. Oke, sekarang kita ke kesimpulan ya. Ya, simpan dulu pulpennya. Kita ke kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini dampak sosial informatika di bidang karir di bidang informatika? Ada yang mau kesimpulan? Oh ya, Nopi, silakan Nopi. Ya, nyari-nyari Nop. Ya. Ya, silakan. Dari materi hari ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa karir di bidang informatika itu sangat luas dan terus berkembang. Profesi seperti software engineer, data analysis, UI dan UX designer hingga cyber security analysis dibutuhkan hampir semua sektor kehidupan. Oke. Lalu, perkembangan teknologi menciptakan peluang kerja baru. Dunia digital membuka akses bagi siapapun untuk terlibat dan bekerja, termasuk peserta didik yang mulai belajar dari sekolah. Lalu ada keterampilan yang dibutuhkan itu tidak hanya teknis, selain coding dan analisis data, dibutuhkan pula kemampuan komunikasi yang baik, kerjasama tim desain, dan pemecahan masalah. Karir informatika membawa dampak sosial besar, meningkatkan efisiensi layanan publik, memungkinkan kerja jarak jauh, dan menumbuhkan inovasi. Namun juga menimbulkan tantangan etika dan keamanan data. Setiap siswa punya peluang yang sama untuk sukses di bidang ini. Tidak harus menjadi ahli komputer sejak awal, tetapi dengan minat, ketekunan, dan kemauan belajar, setiap orang bisa berkontribusi di dunia informatika. Oke. Beri tepuk tangan buat Nopi telah menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini. Selanjutnya silahkan kalian isi refleksi di halaman belakang kertas evaluasi tadi. Silahkan diisi. Kurang nggak kertasnya? Lupa. Ini nih maksudnya nih yang perlu diperbaiki itu bilang aja nggak ada kok. Apa? Bilang nggak ada. Misalkan materinya kurang runtut misalkan, atau materinya masih kurang lengkap, boleh gitu. Materi ini komentar tentang materi ini. Ya. Ini halaman belakang. Ya. Oh iya, silakan. Situ. Sudah anak. Oke. Terima kasih. Oke, mohon perhatiannya. Karena dunia kerja berubah dengan cepat, maka banyak pekerjaan masa depan ini yang belum ada saat ini dan sebagian besar akan melibatkan teknologi digital. Jadi untuk anak-anak ibu yang akan berkarir nanti di bidang informatika, entah menjadi programmer atau desainer atau teknisi jaringan, maka usahakan dalam pekerjaan harus punya sifat jujur. Karena apa? Karena kalau anak-anak ibu tidak jujur, maka itu akan berakibat pada kecurangan data, nanti bisa menyalahgunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang tidak baik. Karena di dunia digital ini semua jejak kita itu akan terekam. Jadi kalau sekarang kita berbuat salah, puluhan tahun lagi masih akan terlihat kesalahan kita, masih terekam jejak digital kita. Maka dari itu kalian harus memiliki sifat jujur dan integritas yang tinggi. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan bahwa materi kita untuk pekan yang akan datang adalah tentang ketimpangan akses literasi digital. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu bisa mempersiapkan sebelum kita mempelajarinya. Terakhir, silahkan pimpin doa penutup dulu, baru Ibu tutup pembelajaran hari ini. Siapa pimpin baca doa? Oke.
Silahkan pimpin baca doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, anak-anak baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Salah hilap mohon maaf, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.